Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dexta Tarot. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Nanti nih uploadnya bakal siang sih, tapi anyway. Sekarang sudah memasuki pertengahan Maret. Aku akan mulai bacain prediksi setiap bulannya ya per zodiak, dimulai dari Pisces. Ini akan jadi random nih, biasanya aku ngurutkan kalau untuk zodiak ya. Tapi kali ini aku akan random karena lagi pengen random aja. Memang agak lebih early ya, karena sekarang masih tanggal 14, tapi aku udah bacain prediksi bulan depan. Kenapa begitu? Karena kalau yang biasanya aku urut, tuh tiap hari ada zodiak-zodiak baru yang aku bacain. Nah ini nanti aku akan kombinasikan dengan pick a card reading gitu. Oke, jadi di video ini aku akan bacain mengenai prediksi di bulan April untuk Pisces, untuk Pisces. Akan ada 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan general kalian seperti apa di bulan Februari. Kemudian akan aku bacain mengenai love life-nya seperti apa. Kemudian pekerjaannya, karir keuangan, dan yang terakhir akan diakhiri dengan advice untuk kalian. Oke, mari kita mulai. Ya, aku langsung ngocok depan kamera. Pisces, untuk followers aku, untuk subscriber aku, Pisces 2022 April. By the way, bacaan ini sifatnya general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Take what resonates and leave the rest. Kalau kalian mau lebih pas, lebih private, itu sebutannya personal reading, kalian bisa kunjungi Instagram aku @dextratarot ya. Bisa DM di sana dan jangan lupa follow Instagram aku juga. Pisces ya, 2022 April. Kita punya Treasure Island. Kemudian kita ada Golden Palace. Kemudian kita ada Freedom. Kita ada Man Holding a Heart. Kita belum nyentuh tentang love life, tapi Man Holding a Heart ini muncul ya. Mungkin jadi ini ada artinya nih, ada cukup signifikan juga buat kamu. Kemudian aku mau pakai Tea Leaf Fortune Cards. Untuk para Pisces di 2022 April ya. Langsung ada 3 kartu, oke. Cukup. Wah, meja aku sempit banget deh. Nanti aku pakai tarot juga ya. Kita ada Marriage, ada Caterpillar, untuk Parking. Oke, kita mulai dari Treasure Island dulu deh sebelum aku kocok kartunya ya. Di sini ada Treasure Island, Golden Palace, ada Freedom, ada Man Holding a Heart, terus kita juga ada Dog Barking, Advice from a Friend, Caterpillar, Things will not always be this way. Things will not always be this way, a change is coming. Dan yang terakhir kita punya Marriage. Wow, ini malah satu ini lagi ya. Satu line sama yang atas nih, Man Holding a Heart. Jadi kita mulai dari sini dulu aja. Pisces di 2022 April memang akan lebih lambat ya, memasuki bulan April nih akan lebih lambat, terutama untuk kalian yang memang fokusnya menaikkan karir atau keuangan kalian, atau ya berhubungan sama project atau bisnis kalian ya. Tanggung jawabnya memang cukup berat lumayan, karena kita lihat si kura-kura ini bawa mengemban satu kotak harta karun yang banyak ya, dan kelihatannya berat. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru, nggak harus buru-buru sama dari kalian sendiri, karena memang ini harus di project ini atau fokus kalian yang berhubungan sama uang ini memang harus dibawa dengan hati-hati, tidak bisa dibawa terburu-buru. Jadi prinsipnya adalah lambat tapi selamat,
kayak gitu ya. Apalagi ini adalah salah satu cara kalian untuk ngumpulin pundi-pundi uang atau ngumpulin kekayaan kalian. Ini kelihatan juga dari sini nih, Golden Palace. Nah ini nih, sadar nggak sih, dia bawa emas ini ke istana emas. Jadi memang untuk memperkaya diri kalian gitu. Secara nomor kita punya 9, 5, dan 9 ya. Mungkin itu ada akan jadi angka atau tanggal yang signifikan buat kalian di bulan April. Mungkin tanggal 5 atau 9 April ya. Jadi angka yang penting. Jadi hari yang penting buat kalian. Golden Palace ini juga menunjukkan kalau memang kalian tuh punya harapan yang tinggi sih mengenai keuangan dan karir kalian ya. Terutama keuangan sih di bulan April. Saran aku, mempunyai impian yang tinggi-tinggi itu boleh, tapi jangan sampai itu bikin kamu terikat dengan hal itu, ngerti nggak? Maksudku kayak jangan terlalu terikat sama hal itu sampai-sampai kamu lupa hal yang lain gitu loh. Jangan sampai kamu jadi kehilangan kebebasan kamu untuk misalnya menikmati kehidupan kamu. Terutama kalau misalnya kamu ngelakuin ini atas dasar ekspektasi orang lain atau perintah orang lain ya. Aku rasa sih menjelang akhir April, akhirnya masalah ini juga bisa selesai. Atau tidak berarti selesai sih, tapi nggak terlalu jadi beban pikiran buat kamu ya. Pada akhirnya ini tidak jadi beban pikiran kamu banget, dan akhirnya kamu bisa merasakan kebebasan itu sendiri. Ini juga bisa artinya, kalau seandainya kalian selama ini terjerat di situasi yang kayaknya bagus nih dari luar nih, kayaknya sih emas, tapi ternyata kamu nggak punya kebebasan gitu. Nah, kalau kamu ada di situasi yang seperti itu, nanti menjelang April, kamu akan lebih punya banyak kebebasan dalam menentukan arah kamu kemana, tujuan kamu kemana, pilihan kamu apa, kayak gitu. Ya, kalau kamu seandainya merasa stuck dan merasa lama di sini, percayalah bahwa semuanya itu tidak akan seperti ini selamanya gitu. Sama kayak ulet ya, nggak selamanya dia jadi ulet, akan menjadi ulet ini eventually pada akhirnya akan berubah jadi kepompong dan akhirnya jadi kupu-kupu gitu loh. Perubahan akan segera datang kepada kamu sih, nih ya, di bulan April. Di sini kita juga ada dog barking, advice from a friend. Jadi di bulan April ini kemungkinan kalian akan mendapatkan banyak saran dari teman-teman. Kayaknya sih berisik ya, kalian mikirnya sih kayak bacot banget sih, kayak anjing gonggong aja gitu. Ya, tapi tergantung kalian gimana. Kalau memang mau didengarkan ya bagus, tapi kalau seandainya nggak mau dengarkan juga nggak apa-apa gitu. Siap-siap aja sih bakal banyak dapat nasihat ya tiba-tiba dari orang-orang di sekeliling kalian, terutama teman. Nah, menariknya adalah di sini kita punya man holding a heart sama marriage. Jadi di bulan April terutama menjelang akhir-akhir April nih ya, banyak dari kalian juga nih yang mungkin bakal melangsungkan pernikahan ya, atau enggak kalau seandainya tidak menikah, at least love life atau relationship kalian tuh akan blooming, akan mekar di bulan April ini gitu. Terutama untuk kalian ya, Pisces man atau laki-laki Pisces nih, kalau memang kalian ingin melamar bulan ini, itu adalah bulan yang baik untuk melamar. Kalau seandainya masih belum mau melamar ya, at least kalau seandainya kalian punya jujur-jujuran ya, punya hati, punya perasaan sama orang, itu diungkapkan aja ya, ditunjukkan aja gitu. Jangan merasa rapuh, karena ini timing yang bagus buat kalian juga gitu ya. Antara kalian seperti itu atau sesimpel kalian bakal dapat lamaran atau bakal dapat pengakuan cinta dari orang yang sedang kalian pikirkan sekarang, atau dari orang lain yang bahkan kalian nggak kepikiran gitu ya. Karena ini kan general reading, jadi bisa banget kalian yang seperti ini atau kalian yang mendapatkan itu gitu. Oke. Sekarang kita ke tarotnya ya. Pisces April, kita punya Five of Swords. Oke, ini menjelaskan situasi ini dan ini ya, Caterpillar tadi nih. Five of Swords. Lalu kita punya, oke, kita langsung dapat 2. Kita ada Nine of Cups dan Ace of Coins. Oke, mungkin awal bulan ini kalian ngerasa nggak imbang ya antara kesabaran dan hasilnya. Makanya kalian cenderung kayak mungkin ada keinginan untuk menyerah, atau ada kayak kepengen capek gitu loh, kayak kesel sendiri gitu kan. Karena kamu ngerasa
kenapa gue harus berkorban untuk orang lain? Kenapa yang gue ngerjain ini tapi untungnya bukan buat gue? Kayak gitu tuh, semacam itu. Nggak bisa, tidak imbang ya. Kamu banyak melakukan pengorbanan, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Kesel lagi tuh. Kesel lagi tuh kamu tuh. Tapi percayalah kalau ini nggak akan selamanya ya terjadi. Akan ada perubahan nanti nih di bulan April ini. Yang pada akhirnya bikin kamu bahagia juga sih. Ada permintaan kamu yang terkabul di bulan ini tuh. Ini Nine of Cups ini ngomongin tentang wish fulfillment atau keinginan yang tercapai. Dan saking senengnya tuh kamu cuma duduk doang dan mungkin bakal party, minum-minum sama temen, have fun. Jangan lupa untuk berbagi ya kalau lagi kayak gini tuh. Kalian punya 9 cups, bagi-bagilah. Masa 9-9-nya mau dimakan gitu. Dan yang terakhir kita punya Ace of Coins. Jadi secara keuangan, terutama buat kalian yang mau menikah nih ya, secara keuangan aman kok. Aman. Ada juga orang yang bisa bantuin kalian nih untuk mencapai tujuan ini. Tapi yang pasti secara keuangan aman. Amannya ini bukan berarti melimpah, tapi aman secukupnya ya. Dan kedepannya pun ini bisa bertambah lagi nih. Jangan lupa untuk nabung di bulan April karena April ini adalah start atau awal yang baik untuk bisa kalian panen nanti di bulan-bulan berikutnya. Kayak gitu. Oke. Itu untuk kalian general readingnya Pisces. Sekarang kita akan menuju ke love life kalian. Oke. Kalian kalau mau reading, personal reading, bisa kunjungi Instagram aku @texatraut ya, DM. Sekalian juga follow, dukung aku. Share juga kalau suka videonya. Komen apa gitu. Bikin rame. Alright. Subscribe juga ya. Sekarang kita ke love life kalian para Pisces, April 2022. Wow. Kita punya Yang. Ini langsung keluar nih, langsung loncat. Bahkan gak aku ambil. Kayaknya banyak hal menyenangkan nih kalau kita ngomong tentang relationship ya. Kita punya Yang. Kemudian kita ada Dry Desert. Kemudian kita ada Cornucopia. Oke, ini adalah usaha yang tidak sia-sia sih. Usaha yang tidak sia-sia, kawan. I love this. Di sini ada angka 1, 4, 11, atau 2. Jadi itu mungkin jadi angka atau tanggal yang signifikan buat kalian di bulan April ini. Pisces 2022 April. Kita punya Flirt. Kita ada Let Go of Control Issue. Sama Worth Waiting For. Ya kan tadi gue bilang apa? Jadi memang usaha yang tidak sia-sia ya. Usaha yang tidak sia-sia. Kita ada Yang, Dry Desert, Cornucopia, Flirt, Let Go of Control Issue, sama Worth Waiting For. Jadi untuk para Pisces sekalian, tercinta, tersayangku, di bulan April ini memang kalian tanpa disuruh pun akan lebih banyak aktif dan menunjukkan manuver-manuver cantik kalian ya. Biasanya kalian yang cenderung kayak santai, diam gini ya, cantik banget mainnya. Tapi di bulan April ini kalian akan lebih ini sih, lebih kayak Aries gitu loh, kayak lebih api energinya ya, kayak lebih aktif dan menunjukkan sisi agresif kalian in a way. Kayak gitu tuh. Kalian nunjukin sisi kalian yang aktif dan agresif. Dan itu bikin pasangan kalian tuh juga kayak, wow, kok tiba-tiba begini gitu kan. Kayak, kok gitu. Memang cukup mengagetkan untuk pasangan kalian atau mengagetkan untuk orang yang sedang kalian pikirkan sekarang. Dan kayaknya cukup sulit untuk menaklukkan hati dia gitu ya. Lihat gak sih? Si cewek ini lagi jalan di atas padang pasir. Tapi bagusnya adalah kalian tuh tetap optimis gitu. Tidak galau, tidak nangis gitu kan, kayak typical water signs. Nah, jadi kalian tetap optimis dan maju ke depan walaupun kayaknya cukup sulit. Banyak dari kalian juga yang udah menunggu si orang ini cukup lama. Tapi bener deh, ini tuh nggak sia-sia ya. Usaha kalian tuh tidak terbuang percuma karena yang aku lihat di belakangnya akan ada hasil nih. Entah dengan orang yang sama atau dengan orang lain ya, yang memang udah jodoh kalian gitu loh. Di sini lihat nggak sih, berlimpah banget, semuanya ada gitu loh. Kalian nggak pernah menduga ini, tapi kalian dapet ini.
Ini yang terbaik buat kalian. Nah, sementara ya, memang ketika lagi di masa-masa sulit ini nih pesan yang harus kalian terima. Let go of control issue, atau artinya lepaskanlah kalian keinginan untuk mengontrol semuanya, termasuk mengontrol hasil, mengontrol proses, dan mengontrol perasaan orang yang kalian suka ini, gitu. Kalau kalian mau flirt atau kayak goda-godain, genit, boleh-boleh aja, dibawa ringan aja, gitu, ya. Sekarang kita mau pakai tarotnya. Pisces 2022 April. Kita punya Strength. Nah, ini memperkuat si Dry Desert ya. Mungkin agak-agak sulit nih di pertengahan April nih untuk percintaan. Sulit dalam arti karena kayaknya hasil yang kalian berikan tuh nggak sesuai gitu. Kayak cukup susah untuk dapetin nih cewek atau nih cowok ya. Jadi emang harus kuat-kuat bertahan. Kalau memang mereka sepenting itu, ya udah bertahan dulu aja, ditunggu dulu aja. Ini worth it kok. Ya. Kemudian kita ada The Falling Tower kebalik. Nah, ini nih. Sebenarnya kamu sudah menduga sih kedatangan si orang ini nih, atau orang yang sama ini, atau perubahan dadakan si orang ini sebenarnya sudah kalian prediksi. Karena lagi-lagi kalian Pisces ya, water sign itu punya intuisi yang kuat. Jadi kan tuh, ini alasan kenapa kalian bertahan. Karena kalian tahu suatu saat nanti dia bakal kalian dapetin gitu. Atau suatu saat nanti dia akan berubah sikapnya dan akan lebih manis sama kamu gitu. Nah, terakhir kita punya Six of Cups ya. Kenapa kartu kebalik? Padahal nih, lihat. Tentu rata-rata nggak kebalik, cuman memang ada artinya nih kalau kartunya harus kebalik gini. Di sini kita punya Six of Cups kebalik ya. Banyak dari masa lalu yang datang juga deh nih, banyak dari kalian. Rasanya nggak nyaman ya. Oke, gini. Memang gini. Yang bikin nggak nyaman adalah karena namanya juga orang ya, tidak bisa berubah seinstan itu. Walaupun memang sifatnya kayak wow kemajuan, dia berubah gitu kan. Dan lumayan cepat. Tapi ternyata memang dia masih proses belajar ya. Jadi ya kamu jangan terlalu mengontrol dia gitu loh. Biarkan dia berproses dulu. Jangan stres-stres sendirilah kalian. Kasih kesempatan dia untuk bertumbuh dan berkembang. Kasih kesempatan dia untuk kayak mengeksplor apa yang mereka rasakan juga gitu. Ya. Jadi jangan terlalu memaksakan dia harus kayak gini, harus kayak gitu gitu loh. Biarkan dia berproses dulu. Nanti kalau tiba saatnya juga beneran deh dia akan balik lagi dan muncul ke kehidupan kalian gitu. Oke, itu dari love life kalian. Sekarang aku mau masuk ke keuangan karir kalian ya. Ini banyak juga sih ternyata sih yang tertarik sama keuangan dan karir. Aku pikir nggak gitu banyak yang tertarik ya, tapi ternyata banyak juga. Nanti aku coba akan lebih banyak kebahas itu ya nanti ya, di section yang lain. Oke, sekarang Pisces. Karir keuangan. Karir keuangan April 2022. Kita punya exchanging gift. Kita ada third chakra, plexus chakra ya. Langsung dapat katanya. Deep freeze. Support. Nice. Secara angka kita ada 27, 37, 26, 9 ya. Memang prominent ya. Cukup menonjol nih angka 9. Tadi dari awal juga angka 9 banyak. Di sini ada angka 9, 10, 1 sama aja ya. Sama 8. Kita ada support juga di sana, 7 of Cups-nya. Ada 7 cups di situ.
Oke, untuk karir dan keuangan, kayaknya memang kalian cukup overwhelmed ya. Cukup kelabakan dan kewalahan juga di akhir April. Tapi menariknya adalah kalian akan selalu mendapatkan support atau dukungan dari orang-orang di sekitar kalian nih. Menariknya kita ada di Pris juga di sini. Kamu nih malah bakal dapat banyak bantuan ketika kamu lagi ini nih, lagi istirahat. Hati-hati sama kesehatan kalian ya. Aku takutnya kalian karena terlalu banyak yang dikerjain, jadinya tuh malah jatuh sakit. Harus istirahat dulu, harus dibekukan dulu. Dibekukan ini maksudnya nggak aktif ya. Tapi bagusnya adalah ya kalian selalu bakal dapat support yang banyak dari teman-teman atau kolega kalian. Pada awal April, ini menarik dengan ada Six of Swords dan Exchanging Gifts. Untuk keadaan keuangan kalian, kondisi akan jauh lebih baik daripada bulan-bulan berikutnya. Kalau memang lagi ada proyek yang dikerjakan dan kayaknya belum ada progres, nanti bulan ini tuh langsung, bukan bulan ini, bulan April tuh bakal berprogres gitu, bakal ada kemajuan, bergerak gitu ya, pergerakan dari situasi yang cukup sulit atau berombak ke air yang lebih tenang gitu. Salah satu penyebabnya adalah rekan kerja atau partner kerja, perusahaan, maksudnya kayak perusahaan atau klien lah ya, itu tuh setuju, sudah ada timbal baliknya gitu di sini tuh, ya kan, saling bertimbal balik di sini, dan itu yang bikin lancar juga. Terus kemudian kita ada third chakra di sini. Ini ngomongin tentang plexus chakra atau chakra yang posisinya di sini ya. Ini ngomongin tentang kestabilan juga. Jadi kalau ngomongin tentang keuangan itu kan berhubungan sama perut juga ya. Jadi aman lah untuk kalian bertahan di 2022 April tuh masih oke banget. Tapi memang di akhir-akhir ini akhir-akhir April jangan sampai kesakitan, jangan sampai sakit. Jadi diatur nutrisi kalian, makanan kalian, istirahat juga yang cukup ya. Tarot itu baca dari situasi sekarang, jadi masih bisa banget berubah tergantung sikap dan keputusan apa yang akan kalian ambil setelah ini. Jadi kan ini guidance aja gitu. Kemudian kita ada, wow, ini yang tadi nih di bacaan yang love life tadi, kita punya Ace of Coins. Jadi uang aman ya, aman, makan aman, dapur tetap ngebul. Ini juga mungkin akan dapat offer atau dapat penawaran yang berhubungan sama uang nih. Mungkin kalian dapat penawaran pekerjaan, bisa juga lagi nunggu kerjaan, atau sesimpel kayak dapat penawaran project baru, kerjasama baru yang bisa kalian panen di bulan-bulan berikutnya. Memang masih awal banget, tapi ini awal yang baik ya. Karena ini sifatnya kayak, ini istilahnya kayak bibit gitu loh, yang bisa bertahan untuk waktu yang lama. Kemudian terakhir kita ada, kita punya ada Temperance, ngomongin tentang harmoni dan keseimbangan. Jadi kalau untuk karir dan keuangan kalian, ini baik ya di bulan April tuh Pisces, karena ini sama nih maknanya nih. 2 cups yang saling berbolak-balik ini sama nunjukin tentang adanya feedback yang baik gitu loh. Jadi take and give-nya, pemberian dan pendapatan kalian, pengeluaran dan pendapatan kalian juga seimbang. Memang belum melimpah, tapi setidaknya berputar dengan baik gitu ya, cash flow-nya berputar dengan baik. Terus juga di lingkungan pekerjaan juga semuanya aman, semuanya tentram, semuanya nyaman, karena tiap orang dari tim kalian itu punya visi dan misi yang sama gitu loh, punya tujuan yang sama. Jadi semuanya aman ya, aman banget nih April, cenderung damai-damai aja gitu. Sekarang kita ke advice kalian ya, para Pisces. Ini advice atau nasihat, ini bisa menyentuh apapun dalam kehidupan kalian. Pertama kita ada be bold and make the first move. Beranikan diri dan ambil langkah pertama. Kemudian kita punya a win-win outcome is forecast. Nah ini nih sama nih kayak ini tadi nih. Ini ngomong tentang keseimbangan ya. Jadi hasil yang sama-sama menang itu akan terjadi, win-win outcome. Kemudian kita ada it's time to take action. Oke, mentang-mentang bulan April ya, mentang-mentang ini masanya Aries nih. Ini dua-duanya ngomong tentang action. Aku sih bisa ngerasain dari yang ini tuh menyentuh relationship kalian deh. Kalau memang punya rencana untuk deketin atau punya rencana untuk melamar misalnya, udah eksekusi aja di bulan April. Kayak gitu. Kemudian
kita ada gratitude. Fill me with gratitude for all you give. May I be a vehicle for you wherever I go. Jadi ini ngomongin tentang berterima kasih juga gitu loh. Berterima kasih apa yang sudah Tuhan dan semesta berikan sama kita gitu loh. Ya. Apapun yang terjadi sama kalian, percayalah bahwa itu tuh ada maksudnya gitu loh. Ada maksud yang lebih besar daripada yang kalian pikirkan. Jadi, jangan lupa untuk bersyukur. Yang kemudian adalah imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Jadi memang di bulan April ini Pisces, terutama untuk kalian yang kerjanya di bidang kreatif gitu ya, atau di bidang yang memang harus banyak melakukan atau mengeluarkan ide. Bulan ini bulan ini adalah bulan yang baik ya. Bulan yang baik untuk get creative atau kayak ya udah. Kalau ada pikiran atau niat untuk melakukan proyek-proyek kreatif, ini adalah bulan yang baik untuk melakukan itu gitu loh. Karena memang lagi meluap-meluapnya gitu loh pikiran dan imajinasi kalian dan inspirasi kalian tuh bakal banyak kalian dapatkan di bulan April ini. Kemudian yang terakhir, ini deck baru aku nih, kalau kalian ikutin aku. Deck baru aku, memang aku beli untuk memberikan kalian nasihat-nasihat gini ya. Yang terakhir kita punya love. Wow, love memang jadi salah satu topik utama yang ada buat kalian di bulan April ini Pisces. Ini love ya, kalau kita baca, love people, love them with all your heart. Just be sure to love yourself first. Jadi memang love itu salah satu tema bacaan di bulan ini untuk para kalian. Untuk para kalian itu apa? Untuk kalian para Pisces ya. Dan di sini bilang, cintai orang-orang, cintai semuanya dengan tulus, dengan keseluruhan hati kamu. Tapi jangan lupa untuk mencintai diri kalian sendiri gitu. Jangan berarti kayak mencintainya gitu kayak cara buta juga ya. Kalian ngerti lah ya maksud aku ya. Gitu sih, lihat tuh. Banyak kan. Dan saling bersinergi. Cintanya dia ke dia bikin moodnya baik. Terus jadi efeknya tuh, chain efeknya itu bagus gitu. Efek berantainya bagus. Apa salah kita berbuat baik kan gitu loh. Jadi bisa bikin mood orang baik juga, bikin hari mereka baik, dan itu bisa saling menularkan ke orang-orang lain. Itu sih yang bisa aku lihat dari love ini. Gitu deh Pisces, sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, suka bacanya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, please subscribe. Yang sudah, terima kasih as usual. Kalau kalian mau kalau kalian mau personal reading sama aku, bisa DM dan kunjungi Instagram aku @desatarot. Selalu aku tulis tuh di description box di bawah. Lalu ya udah, follow Instagram aku, please dukung aku, dan stay safe. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye.